Halo, selamat sore. Nah, hari ini telah melakukan penyemprotan pada padi. Nah, ini teman-teman, penampakan padi mapan 05. Kemungkinan sebentar lagi mau memasuki panen. Sudah mulai keluar malai dan proses pengisian malai. Tinggal hitungan hari ya teman-teman ya. Tetapi ini adalah mapan yang terhindar dari penyakit kresek. Ternyata penggunaan bakterisida di awal sangat mempengaruhi teman-teman ya, untuk mencegah penyakit kresek itu hadir. Kita lihat di sini penyakit kresek mayoritas hampir tidak ada teman-teman ya, berbanding terbalik dengan yang di sana, nyaris hampir 45% terkena penyakit kresek. Tetapi masih bisa diatasi dengan penyemprotan tadi ya teman-teman ya. Nah, ini saya lakukan dengan penyemprotan bakterisida sebelum terkena penyakit, cuma setengah saja sebagai uji coba ya teman-teman ya. Ternyata lebih efektif untuk pencegahan di awal. Saya menggunakan Kuprokat dari PT Nufarm, dan kita lihat aman dari kresek. Tetapi yang di sana tidak saya semprot. Saya semprot setelah terkena teman-teman ya, karena saya juga melakukan uji coba, katanya bisa mengobati kresek. Ternyata setelah saya semprot, yang terserang masih ya teman ya, gejalanya teman-teman ya. Contohnya seperti ini, kering, masih ada serangan ya teman-teman ya, walaupun sudah saya semprot dengan Kuprokat, merupakan bakterisida. Ternyata memang Kuprokat ini bagusnya kita gunakan untuk pencegahan sebelum terkena. Jika sudah terkena ya sangat susah. Nah, itu kelihatan teman-teman ya, kemerah-merahan, agak kering, itu artinya penyakit kresek. Seperti ini teman-teman. Ini uji coba Pak Tani. Memang lahan ini sangat rawan terhadap penyakit kresek teman-teman ya, lahan Pak Tani ini. Tetapi walaupun terkena penyakit kresek, pengisiannya masih tergolong cukup maksimal ya teman-teman ya. Cukup maksimal pengisian malai padi, karena Pak Tani bantu dengan pemupukan dari atas, karena mulai muncul juga anakan baru yang masih hijau yang membantu proses fotosintesisnya. Sedangkan yang sudah kresek, dia tetap kering sampai pangkal bawah. Dan alhamdulillahnya dibantu oleh anakan baru. Itu hasil pengamatan Pak Tani. Jika ini dibiarkan, kresek ini tidak cepat kita atasi, maka berpotensi gagal panen. Nah, ini Pak Tani melakukan penyemprotan yang sudah terkena, tidak bisa pulih teman-teman ya, tetapi mencegah penyebaran ke daun padi yang lain. Contohnya seperti ini terkena kresek, sedangkan daun ini tidak terkena, ini tidak terkena, dan ini tidak terkena. Jadi artinya mencegah daun lain tidak terkena. Jika sudah terkena, hampir mustahil untuk bisa kita obati. Ini walaupun terkena kresek, tapi pengisiannya tetap maksimal ya teman-teman ya, karena Pak Tani menggunakan pupuk MKP, terhindar dari penyakit, terhindar dari hama juga, seperti hama kupu-kupu, sundap sudah aman, tetapi cuma penyakit kresek saja. Penyakit kresek ini cuma bisa diatasi dengan bakterisida teman-teman ya, tetapi jika sudah terserang tidak akan bisa diobati. Dia cuma mencegah, yang terserang akan tetap kering dia teman-teman ya, walaupun sudah terkena bakterisida. Mungkin nanti setelah dia kering, mungkin muncul anakan baru lagi atau daun baru lagi yang lebih muda.
Seperti ini teman-teman penampakannya, yang hampir 40% Pak Tani bilang terkena kresek, tetapi untuk malainya masih mantap ya teman-teman. Contoh seperti ini, malai padinya sangat rimbun. Walaupun kena kresek, sudah Pak Tani spray dengan bakterisida, dengan kuprokat Pak Tani spray teman-teman ya. Ini telat Pak Tani spraynya, dan ini penampakannya yang tidak terkena kresek. Begini hasilnya, maksimal sekali pengisiannya. Seperti itu, maksimal sekali pengisiannya teman-teman. Yang cuma kurang maksimal ya bagian tengah saja. Nah ini ya, walaupun bagian ujung daun atau pucuknya sudah mulai menunjukkan kresek, tetapi pengisian tetap maksimal karena dibantu oleh daun baru yang tidak terkena. Ini serangannya masih sedikit. Waktu itu Pak Tani semprot, tidak menyebar lagi, jadi yang lain tidak tertular. Beda dengan yang di sana, memang Pak Tani semprot sudah serangannya yang cukup parah. Ini seperti ini contohnya teman-teman, cukup parah. Jadi pengisian malainya kurang maksimal, tapi mudah-mudahan setelah dibantu dengan penyepraian nutrisi, mudah-mudahan pengisian malainya menjadi lebih maksimal kembali. Seperti ini, pengisian malainya cukup maksimal walaupun terkena kresek. Jadi itu teman-teman ya, sedikit informasi. Poinnya seperti ini, jika tanaman sahabat tani semua terkena kresek, ada baiknya kita semprotkan dengan kuprokat jika itu serangannya tidak terlalu parah, atau dengan bakterisida yang lain ya teman-teman ya. Tapi Pak Tani sarankan sesuai dengan hasil uji coba Pak Tani, lebih baik kita melakukan pencegahan terlebih dahulu sebelum terserang. Kita gunakan bakterisida. Kalau Pak Tani menggunakan kuprokat dari Nufarm, mungkin sahabat tani semua yang lain bisa menggunakan bakterisida yang lain. Nah, cara kerja bakterisida memang seperti itu. Jika sudah terkena, jadi daunnya akan kering sampai bawah. Itu cara kerja bakterisida. Jadi jangan kaget nanti setelah penyepraian, jika ada serangan, nanti daunnya akan kering. Itu tandanya bakterisida itu bekerja. Seperti itu teman-teman. Mungkin sekian informasi dari Pak Tani, semoga bermanfaat. Selamat sore dan salam pertanian Indonesia.